Apa yang mengerikan dalam sebuah perang Pasifik? Ya, tentu saja mentalitas orang Jepang. Tiada menyerah kecuali mati. Saipan dalam perang Pasifik. Di sana, lebih dari 3.000 orang Jepang baik wanita dan anak-anak melakukan harakiri massal. Mereka putus asa. Tiada jalan untuk hidup daripada harus menyerah kepada Amerika. Propaganda Tenoheka selama bertahun-tahun tentang jahatnya Amerika menyebabkan sebuah tragedi yang mengerikan. Sungguh, kami tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kami melihat wanita dan anak-anak melompat dari tebing. Kami gagal menghentikan mereka. Mata mereka menunjukkan ketakutan dan putus asa. Sungguh mungkin bagi mereka, Saipan adalah neraka. Selain Saipan di Laut Filipina yang tak kalah mengerikannya, pilot-pilot Jepang dengan pesawatnya menabrakkan dirinya ke kapal Amerika. Kamikaze, serangan bunuh diri. Istriku tercinta, aku segera terbang membela sang kaisar. Sungguh kau pasti bahagia. Aku korbankan diriku menghantam kapal musuh. Sampai jumpa di surga. Sungguh sangat mengerikan. Bagi Jepang, ini adalah pengorbanan demi sang kaisar. Serangan brutal ini terjadi saat pertempuran di lautan Filipina. Dikatakan, pertempuran ini adalah pertempuran kapal induk terbesar sepanjang sejarah. Lautan Filipina memerah. Inilah neraka di Saipan dan kamikaze di Filipina, sejarah Jepang dalam Perang Pasifik. Memang di bulan September 1944, Front MacArthur telah berhasil mengisolasi Jepang di New Guinea. Mereka bersiap menuju Filipina. Namun, di tempat lain di Pasifik Tengah, Laksamana Nimitz terus-menerus melancarkan supremasinya di Kepulauan Gilbert Marshall. Setelah kalah telak dalam pertempuran Tarawa, Angkatan Laut Jepang segera menyebarkan 28.000 pasukannya di 7 pulau Kepulauan Marshall, termasuk di Pulau Kwajalein. Namun, rencana itu berhasil disadap oleh radar Amerika. Maka dari itu, target utama Nimitz adalah Pulau Kwajalein Kepulauan Marshall yang dinilai sangat strategis. Akhirnya, 6 kapal induk dengan ratusan pesawat tempurnya dan lusinan kapal tempur sekutu bergerak menuju Kepulauan Marshall. Januari 1944, bombardemen dan bom-bom pesawat-pesawat sekutu mulai berjatuhan di pulau-pulau di Kepulauan Marshall dengan serentak selama berhari-hari kecuali Kwajalein. 1 Februari 1944, akhirnya Amerika berhasil mendaratkan kapal-kapalnya di Pulau Kwajalein. Meski ada pertempuran darat, namun apalah daya,
Jepang tidak mampu menahan serangan pasukan Amerika. Sempat, setelah komandan Jepang mengangkat pedang samurainya, para pasukannya melakukan serangan banzai. Namun serangan ini sia-sia. Justru, tank-tank Amerika melindas mereka. Setelah Kwajalein, armada gabungan sekutu terus-menerus membersihkan pertahanan Jepang di seluruh Kepulauan Marshall hingga akhir Februari 1944. Kepulauan Marshall berhasil dinetralkan termasuk Kwajalein. Dengan demikian, Laksamana Nimitz dengan strategi island hopping-nya mulai menargetkan Kepulauan Mariana termasuk Saipan, Guam, dan Tinian. Di dalam Kepulauan Mariana, ada 3 pulau penting yang menjadi target Amerika sebagai gerak maju menuju Filipina dan Tokyo, yakni Saipan, Guam, dan Tinian. Lantas mengapa harus Saipan? Dengan menguasai Saipan, pesawat-pesawat bomber B-29 Amerika dapat dengan mudah menjangkau daratan pulau-pulau Jepang. Begitu juga bagi Jepang. Saipan adalah pulau yang sangat penting. Saipan. Jika kita kehilangan Saipan, maka musuh akan menyerang Tokyo kapanpun mereka mau. Saipan adalah gerbang menuju wilayah kami. Kami akan bertahan mati-matian. Pada tanggal 6 Juni 1944, Nimitz mengerahkan 15 kapal induknya dengan 956 pesawat, 96 kapal tempur, dan 28 kapal selam menuju Saipan. Sungguh armada yang sangat besar. Laksamana Nimitz melihat kemungkinan nantinya akan dicegat oleh kapal induk Jepang. Perjalanan berlangsung selama 4 hari. Esok harinya, 11 Juni 1944, pesawat-pesawat Amerika yang terbang dari kapal-kapal induknya mulai menyerang Pulau Saipan dan Tinian secara bersamaan. Bahkan kapal-kapal Amerika mulai melancarkan bombardemen. Tiada malam maupun siang, bom-bom meriam Amerika terus-menerus dilemparkan ke Saipan. Telinga mulai berdarah. Tak sanggup diriku mendengar suara bom dari goa yang berlangsung hampir seminggu. 15 Juni 1944, Amerika mulai mendarat di Saipan. Sementara itu, di tempat lain di lautan Filipina, dekat Saipan, terdapat 10 kapal induk Jepang, 473 pesawat, 45 kapal perang, dan 24 kapal selam. Di sana mereka bersiap menghadang armada Amerika. Kita telah mengetahui, sebenarnya Jepang telah menunggu momen penting untuk melakukan Kantai-keisen atau sebuah pertempuran besar yang menentukan. Momen penting itu tiba di saat Amerika menggerahkan armada raksasanya untuk menyerang Saipan. (19 Juni 1944), kedua armada besar, Jepang maupun Amerika, saling berhadapan. Segera, kapal induk Amerika mulai melepaskan ratusan pesawatnya. Begitu juga kapal induk Jepang. Pertempuran antar kapal induk pun terjadi. Ketidakseimbangan kekuatan serta banyaknya penerbang pesawat Jepang yang tidak terlatih membuat armadanya Jepang kewalahan. Serangan pesawat Jepang selalu saja berhasil digagalkan oleh Amerika. Akibatnya, pertempuran yang hanya berjalan 2 hari ini mengakibatkan kehancuran besar pada Angkatan Laut Jepang.
Setelah kehilangan 9 kapal induk dan 400 pesawatnya, Jepang harus mundur. Amerika hanya kehilangan 4 kapal induknya dan 110 pesawatnya. 20 Juni 1944, pertempuran laut Filipina pertama telah usai. Angkatan Laut Jepang lumpuh. Dan kini, Jepang tidak memiliki kekuatan lagi dalam pertempuran kapal induk. Namun, di tempat lain, di daratan Pulau Saipan, pasukan Jepang masih terus bertahan. Saipan, yang terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit, tentunya menjadi kesempatan bagi Jepang. Dari gua-gua dan bukit-bukit, puluhan ribu pasukan Jepang menahan gerak laju Amerika. Sempat pasukan Amerika mengalami kesulitan, namun Jepang juga merasakan hal yang sama. Semakin hari, pertempuran ini membuat pasukan Jepang kewalahan dan bahkan dipukul mundur oleh pasukan Amerika. Mereka tidak mampu bertahan untuk waktu yang lama. Hingga kemudian, pada tanggal 7 Juli, pasukan Jepang mulai melakukan serangan terakhir, serangan Bansai dengan membabi buta. Namun, serangan bunuh diri ini sia-sia. Sisanya, kocar-kacir dan bahkan melakukan harakiri massal. Bukan hanya pasukan Jepang. Lebih dari 3.000 warga sipil Jepang, baik wanita dan anak-anak, juga melakukan bunuh diri massal dengan melompat dari tebing-tebing. Pasukan Amerika sempat berupaya menghentikan mereka dan bahkan menyebarkan selebaran agar mereka menyerah. Pasukan bersenjata itu menyuruh kita untuk berhenti. Mereka mengatakan pertempuran Saipan sudah berakhir. Yang selamat sekarang harus keluar dengan tangan terangkat. Aku pikir ini adalah kebohongan. Kita semua akan dihancurkan atau digigit sampai mati oleh anjing militer jika kita ditangkap Amerika. 9 Juli 1944, Pulau Saipan sudah di tangan Amerika. Berikutnya, di bulan yang sama, Amerika juga mendarat di Pulau Guam dan kemudian Tinian. Setelah terjebak dalam pertempuran darat yang begitu lama, pada bulan Agustus 1944, Guam maupun Tinian sudah berada di tangan Amerika. Keduanya lalu dijadikan sebagai pangkalan udara dan jalur komunikasi Amerika. Kelak, dua pulau ini dijadikan sebagai landasan menuju Okinawa dan juga Tokyo. Sebagai bagian dari rencana sukses Jenderal Douglas MacArthur untuk merebut Filipina, ia meminta bantuan kepada Nimitz untuk menghancurkan Pulau Peliliu atau Palau. Di sana ada 11.000 pasukan Jepang yang dinilai lebih tangguh dan bersenjata lengkap. Jenderal Fuller tidak menyangka jika Pulau Peliliu dijaga ketat oleh pasukan Jepang. Jepang sudah mengetahui pasukan gabungan Inggris, Cina dan Amerika itu akan mendarat. Mereka bersiap untuk mempertahankan Peliliu hingga titik darah penghabisan. Kapten memberitahu kami bahwa tujuan kami adalah Peliliu. Aku merasakan firasat buruk. Aku merasakan seakan ada sesuatu yang menusuk di kepalaku. Saat sudah mendekat, Kapten mengingatkan kepada kita, Peliliu sudah di depan mata, sungguh merinding. Aku melihat barisan musuh yang sudah siap melemparkan bomnya. Setelah melancarkan bombardemen 15 September 1944, pasukan sekutu mulai melancarkan pendaratan amfibi. Namun, para marinir terjebak dalam baku tembak dengan Jepang saat mendekati pantai. Sungguh pertempuran yang sangat sengit. Artileri-artileri Jepang berterbangan,
menghantam setiap kendaraan lapis baja sekutu yang akan mendarat. Semangat juang para marinir berkobar. Mereka sudah memasuki pantai. Mereka berlarian mencari militer Jepang dan menembakinya dengan membabi buta. Sungguh pertempuran ini sangat sengit. Sekutu harus kehilangan lebih banyak pasukannya daripada biasanya. November 1944, Sekutu sudah berhasil merebut pangkalan di Pelilium. Kiranya kita tidak akan membahas seluruh pertempuran di sini, karena pertempuran berlangsung hingga tahun 1945. Sementara itu, armada laut Amerika terus maju menuju Filipina. Untuk memutus bantuan logistik Jepang di Filipina, Halsey mengarahkan 17 kapal induk lebih dari 1.000 pesawat tempur dan kapal-kapal tempurnya ke Formosa, Taiwan. 12 Oktober 1944, pesawat-pesawat tempur itu langsung menyerang pangkalan dan armada Jepang di Formosa. Sempat kapal-kapal Jepang melepaskan torpedonya untuk menyerang kapal induk Amerika. Pertempuran sengit berlangsung hingga 5 hari. Namun, Jepang yang berhadapan dengan armada raksasa itu harus mengalami kekalahan. Sebanyak 600 pesawat, puluhan kapal Jepang dan pangkalan Jepang di Formosa hancur. Akhirnya, kini Amerika tentunya bisa menyerang Filipina dengan aman. Armada raksasa itu lalu langsung bergerak ke Filipina dan berniat mendarat di Teluk Leyte yang nantinya akan bertemu dengan armada MacArthur. Jenderal Douglas MacArthur dengan sandir operasi Masketer dari Morotai bergerak menuju Filipina. Sebuah operasi yang telah lama dinanti-nanti oleh masyarakat Filipina untuk membebaskan mereka dari kekangan tentara Jepang. Aisal Resrun, janjinya akan tercapai. 18 Oktober 1944, armada Halsey dan MacArthur akhirnya berkumpul di mulut Teluk Leyte. Setelah melancarkan bombardemen selama 2 hari 2 malam, 17 kapal induk Amerika dengan 1.500 pesawat tempurnya, 170 kapal perang, kapal selam, dan kapal amfibi, pada tanggal 20 Oktober 1944, MacArthur mulai mendaratkan 200.000 pasukannya di sebelah utara Pulau Leyte. Sebuah operasi pendaratan amfibi terbesar kedua setelah pendaratan sekutu di pantai Normandi. Setibanya di bumi Filipina, melalui saluran radio, MacArthur menyampaikan salamnya kepada masyarakat Filipina. I have returned. Saya telah kembali. Berkat karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, pasukan-pasukan kita berada kembali di bumi Filipina. Pidato MacArthur ini menambah semangat juang rakyat Filipina untuk mengusir Jepang dari tanah airnya. Kedatangan Amerika di Filipina menjadi ancaman serius bagi Jepang. Selama ini, Filipina merupakan jalur utama sumber daya minyak yang didapatkan dari Tarakan menuju Kekaisaran Jepang. Bila Filipina berhasil dikuasai Amerika, maka tamatlah riwayat Kekaisaran Jepang. Alhasil, Jepang berencana untuk sekali lagi melakukan Kantai Kesen dengan segala sisa kekuatan armada lautnya yang ada. Kekuatan Jepang yang tersebar dari berbagai wilayah
dengan serentak akan diterjunkan untuk menyerang sekutu di Laut Filipina. Dalam armada gabungan ini, Jepang hanya memiliki 1 kapal induk, 66 kapal tempur, dan 300 pesawat. Sesuatu yang tidak sebanding dengan kekuatan armada Amerika. (23 Oktober 1944), dua armada Jepang dan Amerika berhadapan di seluruh Laut Filipina. Pertempuran pun terjadi. Langit dipenuhi oleh pesawat-pesawat tempur yang saling menyerang satu sama lain. Ribuan pesawat tempur Amerika cukup membuat Jepang panik. Ironisnya, komunikasi antar komando Jepang berjalan tidak baik. Pemancar radio kapal induk Jepang Zuikaku rusak, sehingga setiap komando-komando Jepang diserang, baik dari laut dan udara. Mereka tidak memiliki perlindungan untuk menghalau. Sempat kapal induk Jepang memancing armada Heisei untuk menjauh dari Leyte. Namun, tanpa perlindungan udara kapal induk Jepang Zuikaku dengan mudah diserang oleh pesawat-pesawat Amerika. Pertempuran berlangsung hingga 3 hari. Sebagian besar kapal-kapal Jepang termasuk kapal induknya dan pesawat-pesawat Jepang di lautan Filipina hancur lebur. Ajalnya di lautan Filipina sudah menjemput. Namun mentalitas Jepang masih tetap berkobar. Mereka berniat akan melancarkan serangan terakhir. Komando tertinggi Jepang memerintahkan untuk melancarkan taktik baru, taktik terakhir yang putus asa. Kamikaze, serangan bunuh diri. Ya, aku mendengar ini adalah perintah terakhir dari Kaisar. Kami mengangkat tangan kami dan kemudian meminum sake untuk yang terakhir kalinya. Kami sangat menikmatinya. Orang tua kami yang terkasih, tolong ucapkan selamat kepadaku. Aku telah diberi kesempatan luar biasa untuk mati. Takdir tanah air kita ditentukan oleh pertempuran ini, di mana aku jatuh dari langit seperti buah yang jatuh dari pohonnya. Ya, serangan kamikaze. Dari Luzon, para pilot-pilot Jepang itu langsung menabrakkan dirinya ke kapal-kapal Amerika. Hal ini berlangsung selama bulan November 1944. Jepang yakin serangan kamikaze ini akan menghancurkan moral sekutu dan membalikan keadaan perang. Namun ternyata tidak. Amerika terus bertahan. Mereka terus-menerus menembaki pejuang kamikaze itu sebelum menabrakkan dirinya ke kapal. Ya, aku tahu kematianku tidak lagi berguna. Meskipun kamikaze menghantam lebih dari 400 kapal Amerika dan membunuh lebih dari 5.000 pasukan, kemajuan kampanye Amerika dan sekutunya untuk menghancurkan Tokyo masih terus berlanjut. 1945, tahun yang paling menentukan, Jenderal Douglas MacArthur akan melibas habis pasukan Jepang di daratan Filipina. Setelah melancarkan bombardemen, selama 1 jam sebanyak 175.000 pasukannya berhasil mendarat di Luzon, Filipina. Tidak ada perlawanan. 4 Februari 1945 kemudian, mereka tiba di Manila. Ternyata, para pasukan Jepang berada di sana. Sekutu disambut serangan artileri Jepang dari balik gedung-gedung. Pertempuran kota pun dimulai. Pertempuran ini berlangsung sampai seminggu. Pada tanggal 11 Februari 1945, akhirnya Manila berhasil direbut. Aku tidak percaya jika Amerika itu sudah menyerang kami di dalam daratan Filipina. Filipina adalah satu-satunya pertahanan terakhir kami. Jika Filipina jatuh,
Kami tidak bisa berbuat apa-apa, Tokyo akan diluluhlantahkan oleh Amerika. Samudra Pasifik kini bukan hanya berada di tangan Amerika dan sekutunya, tanah air Jepang pun akan diluluhlantahkan. Jepang hanya menunggu waktu saatnya tiba untuk hancur. Neraka di Iwo Jima dan Okinawa menanti. Bom di Tokyo akan turun dengan deras, dan bom atom akan menghancurkan Jepang. Bukan di sini, melainkan di episode selanjutnya.